Oke, bismillahirrahmanirrahim. Strategi pembelajaran Maharah Kitabah dalam perspektif komunikatif. Jadi, strategi pembelajaran Maharah Alkitabah dalam perspektif komunikatif ini adalah di mana siswa lebih banyak aktif dan terlibat dibandingkan gurunya. Di sini guru hanya sebagai pengarah saja. Dalam perspektif komunikatif ini, guru dapat menggunakan beberapa strategi, diantaranya dengan teks acak. Langkah-langkahnya, pilihlah teks yang akan dipelajari, potong teks tersebut menjadi beberapa bagian. Bagi guru ketika akan memotong teks tersebut, hendaknya memperhatikan kalimat dan paragraf agar tidak keliru. Kalau keliru memotong teks yang akan hal ini dapat berakibat menyulitkan siswa terhadap pemahaman teks. Potongan bisa dilakukan per kalimat atau per 2 kalimat. Bagi siswa atau mahasiswa menjadi beberapa kelompok kecil, misalkan terdiri dari kelompok A sampai D yang terdiri dari 2 sampai 5 orang. Beri setiap kelompok teks utuh yang sudah dipotong tadi. Tugas siswa atau mahasiswa adalah menyusun teks sehingga dapat dibaca dengan urut. Jadi ini kayak sejenis pengurutkan kayak gitu guys. Pelajari teks bacaan dengan siswa atau mahasiswa dengan cara yang Anda kehendaki. Nah, yang kedua ada strategi sortir kartu. Langkah-langkahnya, setiap siswa diberi potongan kertas yang berisi informasi atau contoh yang tercakup dalam satu atau lebih kategori. Contohnya yang misalkan terdiri dari kategori fiil, isim alam, yang kata kerjanya berdasarkan mudzakkar atau muannas, kata kerja yang menyatakan mufrad, mutsanna, dan jamak. Selanjutnya, guru meminta siswa untuk bergerak dan berkeliling di dalam kelas untuk menemukan kartu yang berisi kata yang sesuai sehingga dapat menjadi sebuah kalimat. Siswa telah menemukan kartu yang sesuai diminta mempresentasikan atau menjelaskannya di depan kelas. Seiring dengan presentasi dari tiap-tiap kartu tersebut, berikan poin-poin penting. Jadi, sambil siswanya presentasi di depan kelas, gurunya mencatat poin-poin penting di dalam apa yang dipresentasikan gurunya, dan kelompok-kelompok lainnya mencatat poin-poin penting yang sudah dipresentasikan atau yang sudah dijelaskan temannya yang maju di depan kelas. Yang ketiga ada strategi galeri belajar. Langkah-langkahnya, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang beranggotakan 3 atau 4 orang. Berilah mereka kertas karton. Kelompok siswa diminta membuat karangan berdasarkan tema atau topik yang mereka pilih sendiri atau sesuai materi pembelajaran di atas kertas karton yang disediakan. Berilah mereka waktu yang cukup untuk membuat karangan. Bila mereka semua kelompok telah selesai mengerjakan tugas, mintalah mereka menempelkan hasil karya kerja mereka di dinding atau di papan tulis sehingga mudah dilihat oleh kelompok siswa yang lain. Jadi ini kayak sejenis karya gitu guys. Setelah dibikin karangan, bisa ditempel di dinding-dinding kelas. Lalu berilah setiap kelompok waktu 12 menit untuk membaca hasil kerjanya. Kemudian beri kesempatan yang sama lalu kelompok-kelompok yang lain gitu mengomentari hasil karya temannya yang sudah dipajang tadi. Yang keempat ada strategi mendeskripsikan gambar. Ini ya beberapa strateginya. Yang kelima ada menulis di sana dan di sini. Jadi selain strategi-strategi yang tadi, ada juga strategi menulis di sana dan di sini. Langkahnya yaitu dengan siswa memilih pengalamannya, baik di masa lalu atau di masa depan. Yang terakhir ada evaluasi pembelajaran Maharah Alkitabah. Komponen-komponen evaluasi dan pembelajaran kitabah secara globalnya atau secara menyeluruh meliputi alat penilaian, yang kedua prosedur penilaian, yang termuat dari beberapa aspek. Yang pertama tes pendahuluan, tes dalam proses, tes akhir, dan tes penilaian. Dalam penyelenggaraan penilaian dianjurkan untuk menggunakan teknik tes, non-tes atau kayak sejenis observasi kayak gitu. Alat penilaian, waktu dan tahap penilaian. Waktu dan tahap penilaian ini bisa dilakukan dengan setiap
kali tatap muka atau akhir semester atau ujian tengah semester. Yang ketujuh, ada komponen kriteria penilaian. Syukran.